Ini untuk sekitar ada 18 destinasi dengan jam operasi dari mulai jam 5 pagi sampai dengan jam 12 malam. Nah, tapi untuk kegiatan Natal dan Tahun Baru ini kami akan bersiap-siap 24 jam untuk beroperasi. Itu apabila terdapat nanti ada pengajuan untuk penambahan frekuensi penerbangan. Itu kira-kira yang kita persiapkan, termasuk juga kegiatan pada hari ini kita mendatangkan pilot aktif ya yang menerbangkan pesawat. Kemudian kita diskusikan dengan teman-teman para petugas kami yang ada di tower, yang ada di ATC, sehingga terciptalah komunikasi yang baik dengan harapan pada saat pemberian pelayanan navigasi penerbangan tidak terdapat hal-hal yang kita tidak inginkan semua, bahwa pada tahun ini memang kami sudah ditugaskan oleh Kementerian Perhubungan juga dari kantor pusat Perum LPPNPI atau Airnav Indonesia untuk menyiapkan segala sesuatunya tentang kegiatan angkutan Natal dan Tahun Baru 2019-2020. Nah, pada saat tersebut pastinya kita sama-sama ketahui akan terjadi kemungkinan frekuensi peningkatan baik itu penumpang juga pesawat udara. Nah, pada tahun ini pemerintah telah menetapkan angkutan Natal dan Tahun Baru mulai tanggal 19 Desember sampai dengan 6 Januari 2020. Nah, kemudian yang memang sedikit akan kita juga bersiap-siap terkait dengan kondisi penghujan tadi. Apabila terdapat peningkatan, terus kemudian ada cuaca yang kurang baik, nah hal-hal tersebutlah yang kita perlu berkolaborasi, baik itu dengan yang ada di sini maupun juga yang ada di bandara-bandara yang dekat dengan bila ada pesawat yang ingin mengalihkan penerbangan kan membentuk posko untuk pemantauan angkutan Natal dan Tahun Baru. Nanti kami akan berkolaborasi dan berkoordinasi baik dengan kantor pusat Airnav Indonesia juga dengan dengan mitra kami yang ada di sini, dengan maskapai, dengan pihak bandara, sehingga setiap permasalahan yang ada di lapangan langsung bisa tertangani karena mereka akan bertugas 24 jam. Poskonya Pak dibuka dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Rencana posko itu sesuai dengan yang ada, yaitu selama masa angkutan Lebaran mulai tanggal 19 Natal dan Tahun Baru Lebaran. Maaf koreksi, Natal dan Tahun Baru itu mulai 19 Desember sampai dengan 6 Januari 2020. Tahun ini diprediksi lonjakan penumpang pada kedatangan itu di H-3 dan keberangkatan di H+5. Lonjakan kurang lebih antara 3 sampai dengan 5%. Ada penambahan penerbangan rencananya di tanggal 20 ada penerbangan Nam Air ke Lampung, kemudian ke Bandung dari Palembang, juga dari Palembang ke Linggau. Jadi itu tambahan rencana di tanggal 20 rute. Kita lakukan biasa, kita lakukan di SCP-1, di SCP-2 maupun di grup site. Selain itu kami juga melakukan random check untuk kendaraan-kendaraan yang masuk ke Bandara Sultan Hasanuddin II. Juga kita random check juga di bagasi keberangkatan dan kedatangan. Nah, di situ kami juga berkoordinasi atau berkolaborasi dengan POI terkait dengan penggunaan K9 itu anjing pelacak, ya. Kemudian juga dengan BNN dan Bea Cukai. Itu yang akan dilakukan. Kemudian Nataru ini dimulai dengan apel nanti yaitu dari Padang melakukan auditnya
terkait dengan keamanan, keselamatan, fasilitas, kemudian juga kelaikan serta angkutan udara. Jadi angkutan udaranya airline itu juga diaudit oleh bapak-bapak dari regulator otoritas bandara. Mungkin itu nanti kita lihat lagi ya. Perkiraan antara 3 dan 5%. Untuk di Bandara Sultan Badarudin II tadi saya juga sudah ungkapkan sudah diaudit oleh Outbound. Kemudian kami sendiri juga melakukan optimalisasi terkait dengan peralatan yang ada di Bandara Sultan Badarudin II.